yang di rumah itu menjadi salah satu dari wali-walimu ya Allah. Doanya dikabulkan Allah. Keponakannya yang di kamar itu diangkat Allah Ta'ala ke Makkah menjadi ulama di Makkah. Keponakannya itu bernama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Mana dia? Persilakan dulu kepada Ustaz Ambas. Hingga kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke lubang penyengat, jumpai lagi. Kami jawab salam kurang semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Jakar ya. Jakar. Izin Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sambas kuat karena adat bersedekah syarat bersedekah kita berdoa. Selamat datang kami ucapkan kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad di bumi Sambas Serambi Mekah. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Tuan Guru Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LCMA PhD, Datuk Seri Ulama Setia Negara, Imam Kesultanan Al-Wajidillah Sambas. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu sedikit saya sampaikan sebelum Ustaz menyampaikan ceramah dan menyapa masyarakat Kabupaten Sambas semua, bahwa tadi di Balai Istana Al-Wajidillah Kabupaten Sambas, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad telah dianugerahkan gelar Imam Kesultanan Sambas. Takbir!
Takbir, Allahu Akbar. Selanjutnya kami persilakan kepada Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad LCMA PhD, Datuk Sri Ulama Asia Negara, Imam Kesultanan Al-Wajid Ibn Sambat, untuk menyapa dan memberikan tausiah kepada masyarakat Kabupaten Sambat. Falyatafadhal masykur. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar masyarakat Sambat? Saya biasa kalau ceramah itu dekat dengan jamaah supaya nampak saya mata jamaah. Tapi malam ini begitulah agaknya sultan-sultan zaman dulu, tinggi, saking tingginya gamang menengok ke bawah. Tak ada kata yang layak untuk diucapkan kecuali ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mulia, apa maksudnya? Bahwa bumi ini dipimpin oleh sultan-sultan, raja-raja yang mereka adalah keturunan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjaga anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Lahirnya diteriakkan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ditalqinkan di telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Bangga tidak menjadi orang Sambat? Kalau ada yang tak bangga menjadi orang Sambat, cepat-cepatlah mati. Masya Allah, tabarakallah. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah orang yang tidak mengerti sejarah, orang yang tidak mengerti masa lalunya, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu asal muasal dasar dari mana. Maka di sini ditegaskan lagi, malam ini Ustaz Abdul Somad datang ke kerajaan Sambat untuk mengenang kejayaan masa lalu, mengingatkan anak cucu cicit kita. Apa kata pesan Presiden Soekarno? Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Walaupun saya pakai baju hitam, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah kita adalah sejarah orang yang punya masa lalu. Jangan bayangkan ketika Belanda dan Jepang datang ke negeri ini, nenek moyang kita tinggal di pokok kayu. Bukan monyet mereka. Mereka adalah orang-orang yang punya peradaban. Mereka adalah orang-orang yang punya kerajaan. Kalau mau tahu, datanglah ke Kalimantan, datanglah ke kerajaan-kerajaan. Lihat ini semua. Saya mengundang kepada seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang, Aceh sampai Papua, datang ke Kalimantan, singgah ke Pontianak, mampir ke Sambat, datang ke Ketapang, karena saya sudah sampai di luar. Setuju atau tidak setuju? Datang kemari dalam rangka wisata religi, melihat peninggalan kerajaan-kerajaan Islam, supaya sadar bahwa Islam itu bukan hanya sekedar doa. Ini banyak ini orang sekarang kalau disebut Islam, bayangan dia 3 kali berdoa. Doa waktu anak lahir akikah, doa waktu anak lahir nikah walimah, doa waktu mati takziah. Dianggap Islam itu cuma 3, akikah, walimah, takziah. Ini bukan ajaran Islam yang sempurna. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Akan tetapi
walaupun sultan-sultan keturunan Rasulullah dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain itu hebat-hebat, tapi mereka tetaplah cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Maka sampai saat ini kerajaan Al-Qadriyah, kerajaan Sambas dan Abdul Somad datang provinsi Riau, kerajaan Siak Sri Indrapura, seluruh kerajaan-kerajaan ini sekarang kita menjadi orang Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jelas menengok saya karena saya dekat dengan lampu. Tapi saya ke bawah ini abu-abu nampak. Pertama karena silau, yang kedua karena gelap, yang ketiga karena tinggi. Poin yang kedua ingin saya sampaikan adalah Abdul Somad tadi datang pakai baju putih, ternyata dikasih baju baru. Inilah baju baru. Nampak? Ini dari emas nih. Takut saya pulang sendirian. Tadi Abdul Somad pakai sorban warna hijau, diganti lagi pakai sorban keemasan. Cincin pun itu, maka saya pegang mikrofon di sebelah kanan biar nampak cincin balik. Selama ini Abdul Somad dari Riau diberi gelar Datuk Sri Ulama Setia Negara, dari Ketapang Kai Jaga Mangkudilaga, dari Universiti Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam Profesor, dari Sudan Doktor, dari Mesir LC, dari Maroko MA. Saya sangka sudah habis, tinggal almarhum aja. Ternyata ada satu lagi ditambah dari kerajaan Sambas, imam. Habis semua imam-imam di dunia ini, sayalah imam. Jadi nanti kalau menulis nama saya di baleho, imam dulu, karena tak mungkin imam di belakang. Yang di belakang dulu namanya makmum. Imam Datuk Sri Ulama Setia Negara, Kai Jaga Mangkudilaga, Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD. Oh, batu nisan semeter. Tak ada yang dapat saya sampaikan selain ucapan pisang emas kok berlayar masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Bagaimana cara membalas baju busulam emas ini? Bagaimana cara membalas selendang lengkap pula dengan topi? Kalau Bapak Ibu nampak saya berwibawa malam ini karena kerajaan Kesultanan Sambas. Barulah orang yakin saya imam. Sudah cukup 1 menit untuk Instagram. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah saya tadi sempat terkejut karena begitu sampai kendaraan mobil mau masuk, saya tengok tak ada beberapa orang. Oh, begini rupanya orang Sambas kalau pengajian, tak ada orang dalam hati saya. Rupanya masuk dari pintu belakang. Oh, gitu saya masuk ke dalam, berjumpa dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan kekerabatan kerajaan Sambas. Rupanya Ustaz Somad, itu masyarakat sudah menunggu di luar. Maka kami pun di dalam tak berlama-lama karena takut jamaah ini mengamuk selama ini. Akhirnya putra mahkota pun singkat saja pakai, tak sempat kami berfoto-foto di dalam. Bagaimana lah mau update status nanti Instagram Ustaz Abdul Somad. Tapi Masya Allah, tabarakallah, rupanya begini masyarakat Sambas cinta kepada pengajian. Ramai melimpah ruah sampai ke ujung-ujung. Tadi saya sangka patung, bergerak tangan orang rupanya.
Masya Allah, tabarakallah. Ibu bapak yang berdiri, jangan berkecil hati, karena saya pun berdiri juga. Sama satu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka inilah yang paling penting di antara semua kehidupan kita. Mulut tak bisa menjawab, lidah tak bisa berkata-kata. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Malam ini semua kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Hai kaki, kemana saja kau melangkah? Aku datang ke tanah lapang kerajaan Kesultanan Sambas. Apa kerja kau di sana? Tegak saja aku berdiri. Kenapa kau berdiri? Aku lambat datang. Kenapa kau berdiri? Aku mendengar pengajian. Maka kaki itulah yang akan menyelamatkan di titian Siratal Mustaqim. Tangan berbicara. Inilah tangan yang diajak menghayunkan tangan. Telinga akan bicara. Inilah telinga yang dipakai mendengarkan ceramah. Hai telinga, apa yang kau lakukan? Aku mendengar ceramah, kata telinga. Jelas ceramahnya. Akulah yang paling jelas mendengar, karena aku tegak pas di samping sound system. Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hari ini kita berbahagia. Berbahagia bukan karena dunia, tapi berbahagia karena kita berkumpul bersama orang-orang beriman di tanah yang dipilih oleh orang-orang beriman. Mudah-mudahan di dunia kita bersama, di dunia kita bersama, di akhirat kita akan bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Berjumpa dengan sultan-sultan kerajaan Sambas, Sultan Muhammad Sofiyuddin, sultan dan para alim-alim ulama Sambas. Ustaz kenal Sambas? Kenal. Tahu Ustaz Sambas? Tahu. Udah sampai Ustaz. Tolonglah video buat Sambas. Saya akan bisa berkata begitu sesudah malam ini. Sebelum ini, diam aja saya. Kalau ditanya tentang Sambas, saya diam. Suatu hari saya berjalan di kota Air Molek, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Tiba-tiba di pinggir jalan saya tengok ada tukang jual buku bekas. Saya belilah buku bekas. Nama penulisnya Hawas Abdullah. Tahun 1996. Sekarang 2020, 24 tahun yang lalu. Saya buka buku itu, isinya biografi ulama Nusantara. Di buku itu diceritakan ada seorang laki-laki di tengah malam bulan puasa dia keluar rumah. Ini rumahnya, ini sumur. Antara rumah dan sumur batang-batang kayu kelapa. Begitu dia keluar rumah, ditengoknya semua batang kayu tumbang, kelapa-kelapa tumbang, ditimbanya air membeku. Lalu kemudian sadarlah dia bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Diangkatnya tangannya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini aku meminta kepada Engkau supaya keponakanku yang ada di dalam rumah, dia sedang menjaga seorang keponakannya, anak yatim yang anaknya meninggal dunia, ayahnya sudah dipanggil Allah Ta'ala. Ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini satu pintaku kepada Engkau ya Allah, jadikan keponakanku yang di rumah itu menjadi salah satu dari wali-walimu ya Allah. Doanya dikabulkan Allah, keponakannya yang di kamar itu diangkat Allah Ta'ala ke Makkah menjadi ulama di Makkah. Keponakannya itu bernama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Allahu Akbar. Akhirnya saya menulis disertasi tentang Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dari Jombang, Jawa Timur. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari berguru ke Pulau Madura. Nama gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan belajar di Makkah. Salah satu gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas.
Hebatlah orang Sambas. Orang Sambas levelnya bukan kecamatan, internasional guys. Maka saya pergi ke Jawa Barat, di Suryalaya ada makam di atas bukit Abah Anom, ulama, wali Allah, mustajab doanya, sampai meninggal kuburnya tetap ramai. Abah Anom mengambil tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari ayah beliau Syekh Abdullah Mubarak. Syekh Abdullah Mubarak mengambil tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari guru beliau Syekh Tolha. Syekh Tolha mengambil tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah Naqsabandiyah dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Abah Anom, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolha, Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dua tarekat. Ada tarekat Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah, Bahauddin Naqsabandi Naqsabandiyah, Imam Abdul Somad Somadiyah. Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah, Bahauddin Naqsabandi Naqsabandiyah. Apa bedanya? Zikir Syekh Bahauddin Naqsabandi sir dalam hadis, tak kedengaran. Sedangkan zikir Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jalani kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka digabungkanlah dua tarekat ini, dimergerkan antara tarekat Qadiriyah dengan Naqsabandiyah, yang sebetulnya kalau beliau orangnya mau, maka bisa dibuatnya nama tarekatnya Sambasiyah. Tapi karena beliau orangnya tawadhu, rendah hati, dia tak mau menampilkan namanya, maka orang tidak ada kenal tarekat Sambasiyah. Yang dikenal orang adalah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Hari ini alhamdulillah sampai saya ke Bangkalan, sampai saya ke Suryalaya, sampai saya ke makam Syekh Hashim Asy'ari, ulama-ulama yang saya datangi. Tapi kampung halaman Syekh Ahmad Khatib Sambas belum dalam hati kecil saya. Ini satu saat pasti akan datang, ditakdirkan Allah. Kata orang takkan mungkin kau sampai ke sana Abdul Somad. Pesawat tak bisa menerbangkan. Kalaupun kau sampai tak akan dapat izin. Kalaupun kau sampai orang tak akan berani datang. Kalaupun orang datang kau tak bisa lihat mereka. Kenapa? Tapi apa yang terjadi? Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Naik pesawatnya on time. Mohon maaf, pesawat Anda lambat 2 jam. Biasanya begitu pengumuman pesawat. Tapi Abdul Somad mau ke Sambas, mestinya pesawatnya berangkat jam 9. Dapat SMS, pesawat Anda dipercepat jam 8 karena kurang penumpang. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut pada cakap manusia. Jangan lemah pada ungkapan makhluk Allah. Kalau Allah berkehendak, tak ada satupun yang akan datang menghalangi. Kalau Allah sudah berkehendak, maka semua akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sampai Abdul Somad ke Sambas. Mudah-mudahan sampai hari kiamat segala urusan kita dimudahkan Allah Ta'ala. Berkat kemuliaan wali Allah Syekh Ahmad Khatib Sambas, kemuliaan sultan-sultan zuriat keturunan Rasulullah, kemuliaan para imam-imam alim ulama bumi Sambas, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Sahil lana umurana, umur dunia wal akhirah, dan jadikan bumi Sambas ini tetap menjadi bumi para alim ulama. Lahir dari negeri ini arsitek-arsitek yang hebat menggambar, hebat membangun, hebat membuat istana, hebat menegakkan bangunan yang kokoh. Tapi bukan hanya sekedar arsitek. Lahir dari negeri ini alim ulama yang mengokohkan tahfiz Quran, yang mengokohkan tahfiz hadis, yang mengokohkan ulama tasawuf, ahlus sunnah wal. Ada orang kaya, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar,
setelah dia mati tak meninggalkan apa-apa. Rumahnya habis dijual, surat tanahnya apalagi digadaikan, BPKB-nya ganti nama. Tapi kalau ulama meninggal dunia, sampai hari kiamat akan dikenang orang. Bapak ibu anaknya mau jadi orang kaya atau jadi ulama? Bingung. Kalau Ustaz Muhammad, saya mau anak saya ulama sekaligus kaya raya. Amin. Oleh sebab itu maka masukkan anak ke sekolah agama. Yang anaknya sudah di pesantren, alhamdulillah. Yang rencana mau masuk pesantren, mudahkan urusannya ya Allah. Yang sudah aku kasih tahu nggak mau juga ke pesantren, innalillah. Dialah yang akan membisikkan ke telingamu nanti saat kau akan sakaratul maut meregang nyawa, saat godaan sini berganti, setan datang berbisik karena ingin mengajak kau mati kafir. Pikir Abdul Somad bahwa nanti akan dibalas oleh kesultanan kerajaan Sambas. Tak ada sedikit pun. Tapi rupanya Allah Ta'ala mau menunjukkan tak sampai 24 jam. Kita tengok 24 jam, apa pula lagi yang terjadi. Kita langsung mati. Mati jangan takut. Yang kita takutkan itu bukan matinya saudaraku. Yang kita takutkan itu adalah apa yang kita bawa sesudah mati. Kalau di dunia saja begini balasannya langsung cash, apalagi di akhirat nanti. A'dadtu li ibadi as-shalihin. Ini dikasih Allah Ta'ala sebagai contoh supaya disampaikan kepada umat, supaya makin yakin. Karena sekarang banyak orang yang tak yakin. Namanya nanti kalau aku sedekah dapat apa? Namanya nanti kalau dapat apa? Kalau ada orang yang tak juga yakin begini, tak usah diceramahi, tak usah diajak, bawa aja ke tepi sungai. Diapakan Pak Ustaz? Sudah kan? Jangan, tak boleh keras. Kita mengajak orang dengan cara yang santun. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Yang pertama, jangan lupakan sejarah. Ini bumi dipimpin oleh zuriat keturunan Rasulullah SAW. Yang kedua, jangan sampai lupa. Ini adalah orang-orang yang hadir kemari meramaikan tabligh akbar. Ramaikan juga sholat berjamaah, bimbing anak keluarga, bawa memakmurkan rumah Allah. Yang ketiga, anak-anak muda mesti menjadi generasi selanjut umat. Yang keempat, sampai berapa nih Pak Ustaz? Sampai jamaah semua. Saya ceramah itu sampai bisa tengok Ustaz. Kalau saya ceramah baru 30 menit bahwa demikian tahu saya sampaikan. Karena bismillah Allahumma. Yang keempat, kita mesti siapkan bekal untuk bekal hidup. Banyak orang sekarang siap membekalkan hidup. Banyak orang sekarang mempersiapkan bekal hidup. Saya Pak Ustaz, insya Allah pensiun umur 56, 58. Sekarang umur saya 50. 5 tahun lagi sudah saya siapkan Pak Ustaz. Saya tahu bahwa pendapatan saya nggak banyak lagi. Nanti cuma dapat pensiun aja. Uang tunjang, uang sifat, uang sikul, uang sugul, uang tanduk tak ada lagi. Tapi dia siapkan Pak Ustaz, kos-kosan 100 pintu. Mana dia Pak? Pintunya. Banyak orang sekarang mempersiapkan hidup, tapi tak banyak yang mempersiapkan mati. Oleh sebab itu siapkanlah mati. Apa yang perlu kau siapkan mati? Orang mati itu kalau ditanya, hai orang mati, hai jenazah, kalau kau hidup lagi. Amin. Tapi tak ada panjang umur gunanya kalau kita sakit. Panjang umur sehat. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disehatkan. Yang sudah tak ada harapan sehat dimatikan. Tak boleh nyanyian. Yang anak-anak muda mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala istiqomah iman dan Islam. Ini kerajaan Sambas sedang menyampaikan ke Abdul Somad, begini Sultan-Sultan Sambas masa lalu menerima tamu, begini nenek moyang kami mengajarkan kami, begini pula kami mengajarkan kepada umat. Maka kalau mau melihat iman seseorang, la yu'minu ahadukum, kamu tidak akan beriman hatta yuhibba li akhihi,
sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsihi, sampai kau sayang kepada saudaramu seperti kau sayang pada diri sendiri. Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera Nun, jauh di sana. Berapa jauh Pulau Sumatera itu? Tak jelas sudah berapa jam perjalanan. Yang jelas habis sholat subuh, saya tausiah subuh tadi di Masjid Ittihadul Ummah Pekanbaru Riau. Habis itu langsung ke masjid, habis itu langsung dari masjid ke airport, dari airport baru malam nih sampai ke Sambas. Bayangkan jauhnya. Dari ujung Sumatera, pertengahan Sumatera sampai ke tengah Kalimantan. Inilah sampai sekarang. Itu pun naik pesawat transit di Jakarta. Bayangkan bagaimana orang zaman dulu dipukul ombak, dilepas gelombang sampai juga ke negeri ini dalam rangka bersilaturahim. Maka Abdul Somad datang bukan niat menggurui tuan-tuan guru, bukan dengan niat menceramahi para alim ulama, tapi datang dengan niat bersilaturahim. Janji Nabi Muhammad SAW, man ahabba imusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Maka dengan silaturahim kita malam ini, panjanglah umur, murahlah rezeki, dijauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah, insyaallah. Amin. Dengan berkat